Apa itu? Kak, melihat hari ini kakak nggak bisa masuk juga ya? Bisa. Gimana? Ada rasa kecewa nggak? Apakah harus dijawab? Ya, gimana ya, kecewa nggak kecewa ya, agak kecewa juga. Karena dari di awal ngomongnya tadi sidang tutup terbuka. Kami sempat, oh alhamdulillah masih ada keadilan kan gitu. Terus kok jadi tertutup, saya juga heran, nggak tahu ada pas apakah hakim salah ngomong apa gimana, apakah saya salah dengar, saya nggak tahu. Terus kedua saya dengar panggil saksi Hotman Nasution gitu-gitu kan. Ini hakimnya kenapa? Apakah salah saya dengar? Apakah gimana? Saya mendengaran saya tadi bilang apa hakim ngomong Hotman Nasution gitu loh. Ada panggilan tapi ada nama Hotman tapi maksudnya Iya, kayak di awal katanya sidang terbuka, kok tertutup gitu loh. Kayak ada grogi apa gimana, hakim juga nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu gitu loh. Tapi kalau saya nggak salah dengar ya seperti itu gitu. Ya kecewa ya, mau bilang apa lagi Mbak, kita kan harus patuh sama perintah hakim. Kalau katanya tertutup ya tertutup, kalau katanya terbuka ya terbuka. Kita bilang apa gitulah, beginilah potret hari ini Indonesia. Pemirsa berharap semoga Allah bolak-balikan hati manusia. Sebagaimanapun semua punya semua ini adalah jalan Allah. Kita hanya punya rencana, manusia ini punya rencana. Allah yang menentukan semua ini. Daun jatuh aja dari pohonnya berguguran itu adalah rencana Allah. Udah keputusan Allah gitu. Apalagi lah kita manusia ini. Ya kami keluarga Barasman ya logo ikhlas apapun yang terjadi seperti itu. Ya Kak, ini kemarin minta ganti dan sekarang masih yang sekarang itu tidak pendapat Ya kalau saya sih nggak ada masalah ya ganti apa enggaknya. Cuma ini kita kan yang berminta. Kalau tetap seperti itu nggak diganti ya nggak masalah. Yang penting saya hanya minta keadilan untuk Bang Rasman. Saya tahu dari awal Iklim Hakim datang ke kantor Bang Rasman dan itu dia menyatakan dirinya itu diduga dilecehkan oleh si HPH dan semua disaksikan oleh orang kantor juga, staf kantor, ditandatangani oleh bukan Bang Rasman sendiri, ada lagi pengacara di kantor 5 orang lagi, dalam artian tuh 6 orang gitu tanda tangan kuasa dia, dan itu semua ada buktinya, bukti video ada, bukti dari infotainment juga ada, dia mencabut kuasa juga ada itu ya. Di luar nalar logika saya aja, karena kan saya kan bukan orang hukum ya, saya hanya orang bukan hukum lah, yang nggak ngerti apa-apa. Itu aja saya mengerti, ini kok aneh gitu loh, kok masa ada pencabutan kuasa, tapi dia tidak mengakui itu tanda tangan kuasa. Ibaratnya gini loh, anak dilahirkan tapi nggak ada ibunya gitu loh, kan juga bingung sayanya gitu loh. Terus dia menangis di Kementerian PPA itu ada semuanya kan, videonya, statement juga ada, di sosial media juga ada itu loh. Di Kementerian PPA Iklim Hakim ini menangis-nangis sampai itu dibawa ke kursi roda, dia saking lemesnya dia, saking tertekannya dia. Itu bukti apa lagi gitu loh. Jadi apa yang dilakukan Rasman yang lalu itu kayaknya udah muncak ya. Lihat aja cara dia ngomong, teriak itu udah kayak, coba deh soal psikologis menilai, pasti ini suatu yang udah sangat tertekan. Ingat, bertahun-tahun, kalau nggak salah 38 bulan gitu loh, bertahun-tahun ini kasus. Ini hanya kasus ITE, pencemar nama baik, bukan korupsi, bukan pencurian, bukan pencabulan, bukan pemerkosaan, hanya ITE. Jadi sini hanya keegoan aja di sini nih masalah ini nih. Jadi terjadilah seperti ini gitu. Terus ini kan melihat kuasa hukum Bang Rasman juga isu keluar juga. Nah itu tadi kan saya nggak bisa ngomong apa-apa, tidak bisa berword hanya tersenyum saja gitu. Ya Allah, kok begini banget ya Allah. Nggak ada, kita nggak usah ngadu kemana-mana Mbak. Sekarang saya bilang udah, kita nggak usah, udah. Yang penting daya upaya semuanya sudah kita lakukan semaksimal mungkin. Setengah keras, paling keras sudah dilakukan. Apalagi upaya kita. Ya sudah, kita minta sama Allah aja. Kun fayakun aja. Kita yakin di balik ini semua Allah merencanakan sesuatu yang jauh lebih baik untuk Bang Rasman, seperti itu. Harapan saya, yang salah disalahkan, jangan yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Itu aja harapan saya. Saya ingin hukum tegak lurus,
berkeadilan yang benar-benar adil seadil-adilnya. Ingat, hidup kita tidak hanya selama-lamanya dunia ini. Kita nggak tahu kapan kita pergi dari dunia ini. Hukum adil Allah lah yang maha adil. Ingat, azab itu ngeri sengeri-ngerinya gitu. Maka itu netizen yang suka menghujat, yang kalian tidak mengenal saya tidak mengenal kalian atau mengerasman, tapi kalian hujat habis-habisan, kalian bully, tidak apa-apa, tidak masalah. Semoga kalian diberikan pintu hidayah agar berkata lebih baik lagi, tidak menghujat orang yang tidak kita kenal. Ingat, gibah itu dosanya tidak diampunkan loh. Sebelum kita minta maaf pada orang yang kita ribahkan itu, memfitnah orang, kita membicarakan orang aja itu dosa. Walaupun itu benar kita bicarakan, itu aja berdosa. Apalagi tidak benar, jatuhnya fitnah. Gitu. Kak, tapi sebelum di persidangan memang udah ada feeling bahwasannya akan sidang nanti akan Feeling sih, makanya tadi saya agak seneng ya pas hakim bilang sidang terbuka, ketok gitu kan. Nah itu kok terus kemudian ayo 5 menit ambil gambar, 3 menit ambil gambar, selesai, tutup. Ini saya kok tadi terbuka, tutup, tapi ya sudahlah. Mbak, dari hujatan netizen semuanya gitu, dari anak-anak gimana? Nggak ada, anak-anak happy, nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh, teman-temannya juga happy. Teman-temannya juga nggak ada yang ini, nggak ada. Bagi saya gini, cerita yang disebarkan oleh orang bodoh, diterima oleh orang goblok, dan dirasuki orang yang tidak pintar, itu aja bagi saya. Tidak ada, nggak, saya bilang saya tidak makan dari netizen, saya hanya minta rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada, terserah kalian mau ngomong apa, hujatan apa. Dan lagi kita kan peringkat nomor 1 se-Asia. Indonesia ini pembuli yang paling jahat gitu. Bayangkan ya, anak bayi aja mereka bully gitu loh. Anak bayi yang nggak tahu apa-apa, anak bayi. Ingat ya itu kejadian kalau nggak salah tuh, si artis tuh, anak siapa tuh, dibully-bully, anak-anak dibully. Di mana miris gitu loh, miris sekali gitu. Ada sempat baca-baca komentar bikin sakit hati gitu, Pak? Saya baca nggak sakit hati, saya ketawa aja gitu loh. Aduh, kok sebodoh ini mereka gitu loh, hanya membuang energi, memberikan dosa bagi mereka dengan berbicara menghujat orang seperti itu. Kita nggak saling mengenal gitu loh, buat apa gitu loh, seperti itu. Apa lagi? Udah ya.